memang beda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Hingar-bingar pemilihan presiden 2014 kian memanas. Pasalnya, Hakim Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang gugatan hasil Pilpres yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta. Dalam sidang tersebut, pihak Prabowo Hatta selaku pemohon meminta kepada Hakim MK untuk membatalkan surat keputusan KPU mengenai hasil perhitungan suara Pilpres yang menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK sebagai presiden terpilih. Pihak Prabowo Hatta juga menuntut KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang karena dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan yang disinyalir terjadi di sejumlah daerah saat proses pemungutan suara berlangsung. Bahkan untuk memperkuat tudingannya, pihak Prabowo Hatta pun mengajukan sejumlah saksi di persidangan. Mengenai DPKTB yang jumlahnya kami anggap tidak wajar, ya. Khususnya pada saat itu kita langsung masuk pada TPS di salah satu desa. Desanya bisa saya sebut, Desa Kepuh Kiriman yang mulia. Dari TPS tersebut, DPKTB-nya sebanyak 130 pemilih yang mulia. Keberatan kita adalah meminta kepada KPUD untuk membuktikan bahwa 130 itu adalah para pemilih yang memang punya hak. Menanggapi tudingan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, pihak KPU pun membantahnya. Konsentrasi kami sebagai pihak termohon adalah mengungkap kebenaran. Apalagi tadi kuasa hukum kami sudah menyampaikan, kami memiliki prinsip dalam persidangan ini mencapai tidak hanya kebenaran prosedural tapi substansial sehingga muncul keadilan. Kini keputusan akhir Pilpres 2014 berada di tangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Rakyat Indonesia pun hanya bisa berharap jika hasil keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah keputusan objektif dan independen. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Gintings, dan malam hari ini atau minggu ini merupakan minggu paruh pertama untuk kemudian satu minggu lagi kita lihat proses di MK untuk kemudian MK memberikan keputusan atas apa yang menjadi gugatan tim Prabowo Hatta. Apakah kemudian ini akan mempengaruhi hasil Pilpres yang sudah ditetapkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu atau tetap sama? Kita akan mulai wacana malam hari ini dengan pertanyaan kepada tim pembela Prabowo Hatta. Yang jadi persoalan di persidangan yang menarik untuk dicermati adalah banyak sekali ungkapan pelanggaran, kecurangan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada data detil atau yang jelas yang mengatakan dan memberikan bukti bahwa memang terjadi hal tersebut. Ini jadi hanya sekedar wacana dan kira-kira saja, kira-kira begitu, ya. Bung Firman. Ya gini Mas Vito, saya mulai dulu dari sebuah ungkapan, error humane est turpo Europe far persevere. Memang kelemahan itu milik manusia, kesalahan itu milik manusia, tapi sebaiknya kesalahan itu jangan dipertahankan. Itu pertama. Ya, dari aspek ini saya ingin mengatakan, akhirnya yang menjadi core problem betul-betul adalah KPU dan cara kerjanya. Nah, karena itu kemudian saya malah khawatir ketika proses persidangan yang dengan kondisi seperti ini, ya ada bukti kesalahan yang sangat masif, tapi KPU masih berdalih macam-macam, pada akhirnya ini akan beranak pinak kasusnya, masalahnya. Ya, problem administratif dia katakan itu hanya masalah pelanggaran biasa saja, pidana dia bilang biasa saja. Nah, ini kemudian akan berbuah kasus-kasus yang lain.
konsekuensi dari proses ini akan mengancam legitimitas dari sebuah penyelenggaraan pemilu sendiri. Makanya hari ini DKPP pun akhirnya bersidang soal itu. DKPP dan MK merupakan dua hal yang berbeda tentu. Iya betul. Tetapi akan terjadi sebuah sistem peradilan menyangkut penyelenggaraan pemilu secara terpadu. Satu menyangkut etik, satu menyangkut prosesnya. Ya. Itu yang saya katakan. Kalau election prosesnya KPU, tapi election komplainnya MK dan DKPP ini yang menentukan. Jadi dari ini semua, saya akan mengatakan bahwa ini kita akan berhadapan dengan situasi yang sangat sulit kalau KPU terus bersikap seperti itu. Oke. Dari pihak terkait bagaimana tanggapannya, Bung Tobas? Ya, jadi kalau kita lihat dari permohonan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1, itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pasangan nomor urut 1 ini mengklaim bahwa yang menang adalah Prabowo Hatta dengan jumlah suara yang punya versinya sendiri, yang berbeda dengan versi KPU. Yang kedua, yang dipermasalahkan ada katanya ada dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Nah, kalau kita lihat dari dua hal yang didalilkan pemohon, maka seharusnya yang dibuktikan adalah apakah ada kesalahan penghitungan. Kesalahan penghitungan itu di tingkat mana? Kemudian berapa jumlahnya, dan seterusnya. Kemudian untuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, harus diceritakan peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran tersebut. Nah, kalau kita lihat dari permohonan, sama sekali tidak ada uraian yang bisa menunjukkan adanya kesalahan penghitungan. Satu. Yang kedua, juga tidak ada gambaran mengenai peristiwa-peristiwa apa saja yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi kita sudah cukup banyak tadi sudah dihadirkan. Nah, itu dia. Terlebih lagi setelah pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan saksi makin terkonfirmasi bahwa ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon ini memang tidak sesuai dengan faktanya. Kenapa? Karena saksi-saksi persidangannya kan masih jalan. Saya selesaikan dulu. Karena apa yang diterangkan oleh saksi-saksi itu menunjukkan bahwa yang disampaikan hanya persoalan administratif, persoalan-persoalan yang sporadis, yang tidak menunjukkan bahwa ya itulah yang terjadi. Apalagi sporadis lama-lama dikumpulin jadi banyak. Iya. Begini, kita harus tahu konteks MK. MK hanya bisa mengabulkan satu permohonan yang dia kalau untuk pemungutan suara ulang ya, dia ada pelanggaran terstruktur, sistematis, masif yang mempengaruhi perolehan suara. Nah, kalau kita bicara soal mempengaruhi perolehan suara, sebenarnya yang dalil banyak dibicarakan di MK ini mengenai DPKTB, kalau secara nasional itu cuma 2,9 juta. Tidak signifikan terhadap selisih antara nomor 1 dengan nomor 2. Sebelum sampai kepada ini kaitan dengan pembuktian yang lebih Mas Soleh sebagai saksi lebih nanti teknis. Ya, nanti ini soal testimonial. Beliau akan menyampaikan, menjelaskan. Tapi bagi saya satu yang penting. Hari ini kita saksikan bersama bahwa MK sudah mengeluarkan penetapan atau ketetapan nomor tanggal 8 itu. Yang menegaskan bahwa tindakan KPU itu sah setelah ada perintah daripada Ketua MK dalam hal membuka kotak suara. Ini penting. Karena ini menyangkut penilaian aspek prosedural. Ya, sebuah aspek prosedural itu menjadi bermanfaat ya, kalau memang itu dilakukan dengan benar. Kalau tidak benar, jangankan proseduralnya, substansinya juga tidak ada masalah. Dengan putusan itu Anda mengatakan bahwa dengan putusan itu keliru juga. Sebentar, saya lanjutkan ya. Dengan putusan itu sebenarnya ada konsekuensi hukum yang harus masyarakat Indonesia ketahui. Sebelum tanggal 8 itu berarti ilegal tindakan daripada bunyinya KPU. Itu cacat hukum. soal kotak suara Keliru juga. Bunyinya tidak seperti Bung itu. Alvito, saya ingin menjelaskan saya akan ke Anda. Jadi ketetapan MK menyatakan bahwa ya untuk kotak-kotak suara yang dibuka sebelum tanggal 8, maka MK akan menilainya dalam putusan akhir. Ya. Kemudian ada tunggu dulu. Nanti akan ada kemudian yang kedua, yang kedua, MK mengizinkan ya setelah ketetapan itu melakukan pembukaan kotak suara sepanjang dipenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dari poin 2 ini, MK akan melakukan penilaian apakah yang sebelum tanggal 8 dibuka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Apa itu persyaratannya? Melibatkan Panwaslu atau Bawaslu, melibatkan kepolisian, telah mengundang kedua pasangan calon dan dibuat berita acaranya serta tidak merubah isi dari kotak suara. Kalau sepanjang itu dilakukan, maka tidak ada masalah. Dalam dunia hukum itu ada yang disebut dengan action des avu. Kalau tindakan seseorang belum ada dasar legalitasnya, maka tindakan itu null and void. Jadi gini, saya pengen bicara soal TSM TSM apa yang disampaikan Bung Tobas tadi. Ini masalah, saya cerita soal Jawa Timur. Dan kami tim advokasi dari Jawa Timur. Apakah memang di dalam gugatan Prabowo Hatta ini ada mengandung unsur terstruktur, sistematis, masif?
pada tanggal 28 Juni KPU Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran. Satu-satunya KPU yang membuat surat edaran kepada KPPS yang mengizinkan pembukaan. Tidak hanya bukan pembukaan, yang mengizinkan meskipun pemilih tidak punya KTP, tidak menggunakan KTP, cukup dengan surat keterangan domisili dia sudah bisa melakukan pencoblosan. Nah, inilah yang menyebabkan di Surabaya, khusus Surabaya ada 55.000 pemilih fiktif. Kita selalu menggunakan istilah pemilih siluman. Nah, tetapi bukti bahwa ini terstruktur tidak hanya di Surabaya. Saya bawa bukti ini kita dapatkan dari KPPS Kota Waringin Barat. Surat keterangan domisili di TPS 03, ini Kecamatan Kota Waringin Barat ini. Ini juga digunakan, artinya apa? Ada orang Malang ini, dia kerja di Kota Waringin Barat, tanpa membawa form A5, dia sudah bisa melakukan pencoblosan. Satu TPS kita temukan bukti 33 pemilih. Bayangkan itu. Maka ini akan menegasikan apa yang disampaikan Bung Tobas tadi. Kalkulasinya begini, jangan menggunakan angka-angka bahwa seluruh Indonesia itu adalah 2, sekian juta. Tetapi yang harus dipahami adalah, kalau satu TPS misalkan 3 orang, pemilih fiktif, maka kemungkinan besar itu jutaan orang akan dirugikan. Misalkan contoh, di Surabaya setelah kita melakukan penelitian, banyak pemilih-pemilih yang sudah mencoblos DPT-nya kecamatan sebelah. Maka dimungkinkan dia itu mencoblos lebih dari sekali. Nah, kalau konsekuensi ini itu, bukan. Ini sudah kita teliti setelah kota itu kebuka. Ini ada temuan Panwas yang dieksplorasi kepada pasangan calon Bung Alvito. Gitu. Masalahnya gini. Saya kira itu asumsi ya. Karena Bukan kalau asumsi, dibilang ini fakta. oleh terstruktur, sistematis dan masif, misalnya soal yang disampaikan tadi, misalnya Wali Kota Surabaya menyampaikan, itu kan azas keterbukaan, dia sampaikan secara terbuka. Dan itu tidak tendensius untuk memilih salah satu pasangan calon. Dia memenuhi kualifikasi bahwa itu ada azas partisipasi rakyat untuk menggunakan hak kedaulatannya. Kemarin juga dalam persidangan yang kebetulan juga kami hadir, dalam persidangan itu justru 2 hal sebetulnya tidak dipenuhi oleh tim kuasa hukum dan saksi dari Prabowo Hatta. Yang pertama adalah peristiwa itu sendiri, kejadian yang dituduhkan sebagai sebuah pelanggaran Bung Vito, itu tidak ada. Ketika misalnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan kapan, di mana, dengan cara apa, tidak bisa disampaikan. Itu fakta yang ada di persidangan. Demikian juga dokumen bukti, itu tidak ada sama sekali. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ukuran itu, ada buktinya. Nanti kita tunjukkan. Ini bukti P1 sampai 66. Ini baru tahap pembuktian soal awal. yang dituduhkan Ya, itu. lalu itu buktinya. tidak diperkuat, dipastikan dengan dokumen bukti. Boro-boro dokumen bukti. Ya. Saksi aja sebagai yang dihadirkan tidak melihat, tidak mengalami, tidak menyaksikan. Bung Firman, saya ingin mengkoreksi. Tadi surat edaran saya hanya bukan menyampaikan fakta persidangan kemarin. Surat oleh tadi karena bukan itu, surat wali menurut kota. saya, Jangan selalu disampaikan soal ada pelanggaran terstruktur masif dan sistematis. Oke. Sebab itu tidak faktual. Tidak ada kejadian. Bagaimana ini dibilang tidak faktual? Pertama, saya ingin koreksi, surat bukan wali kota, tapi KPU yang memberikan kemudahan keterangan domisili itu bertentangan dengan PKPU 26, bertentangan dengan Undang-Undang Pilpres. Nggak boleh itu surat keterangan domisili. Saya ingin kasih contoh. Ini data dari KPPS Kota Waringin Barat. Yang tanda tangan itu Kaur, bukan kepala desa. Yang dia itu caleg PDI Perjuangan. Kita tidak mencoba mengdiskreditkan. Tapi ini fakta. Ini kita dapatkan dari KPPS. Kaitan apa Surabaya dengan Kota Waringin Barat? Ini kita bawa bukti dari DKI. Bagaimana data-data temuan Panwas DKI itu, orang banyak mencoblos tidak menggunakan form A5. Itu sebuah pelanggaran. Maka kalau kita ngikuti apa yang disampaikan tadi Ketua KPU, bahwa kita pengen mencari, menegakkan dengan mencari keadilan substansial, justru di MK ini yang kita mau cari. Apakah betul kita ini Pilpres hanya keadilan prosedural, sementara keadilan substansialnya nggak terpenuhi? Baik, kita akan kembali sesaat lagi. Kami akan ke Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di depan. Baik, kita kembali. Terima kasih masih bersama kami. Saya mau ke Bung Said. Setelah Anda mengamati, mengikuti proses sidang selama seminggu ya, kira-kira. Apa yang Anda cermati dan menarik buat Anda?
Ya, jadi yang menarik tadi sebetulnya dimulai dari TSM-nya tadi itu, Mas Vito. Soal TSM ini yang oleh pasangan Prabowo Hatta juga ini seperti coba dituangkan ya dalam permohonan begitu. Sementara dari kubu Pak Jokowi mengatakan itu tidak TSM, ya, KPU mengatakan tidak TSM. Ya kita lihat nanti apakah itu akan TSM atau tidak. Tapi kalau menurut saya ya, kita ini seperti menganggap konstitusi kita adalah konstitusi yang mati. Konstitusi yang tidak dinamis. Konstitusi yang tidak hidup dan bernafas begitu. Padahal konstitusi itu adalah dokumen yang hidup dan bernafas. Dulu misalnya ya, kita nggak pernah kenal TSM sebelum 2008. Kita nggak pernah membayangkan bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kualitatif, maka kemudian MK bisa mengenakan sanksi. Salah satunya misalnya melakukan PSU, pemungutan suara ulang. Baru kemudian digali lewat penggalian yang sedemikian dalam dari Majelis Konstitusi, muncullah TSM itu. Apakah kita mau mengatakan selamanya kita hanya bersandar pada TSM? Tidak. Bagi saya, sudah saatnya Republik ini menyatakan berhenti dan menekan tingkat toleransi sedalam-dalamnya terhadap berbagai bentuk pelanggaran maupun kecurangan, betapapun itu hanya terjadi secara sporadis. Itulah cara kita untuk meningkatkan derajat atau kualitas demokrasi kita. Kalau kita selalu bersandarkan pada TSM, mohon maaf, 2014 kemarin saat pemilu legislatif, kurang apa? Kita lihat di mana-mana pelanggaran, kecurangan di mana-mana. Adakah satu saja permohonan dari pemohon tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR terpilih hari ini, itu yang dikabulkan oleh MK? Tidak. Kenapa? Betapa tidak mudahnya membuktikan TSM itu. Tapi kita merasakan, kita melihat itu ada. Dan itu harus diperjuangkan. Nah, oleh karena itu, saya kira Mahkamah Konstitusi kita ini memang tidak akan membiarkan hal yang semacam itu. Tidak harus melulu pada persoalan TSM gitu ya. Paradigmanya juga bisa jadi tidak selalu sama dengan yang sebelumnya. Saya mau kasih contoh. Pemilihan kepala daerah dulu diberikan kira-kira tafsir bersayap oleh Mahkamah Konstitusi di awal. Di sebelum era Pak Hamdan jauh ya. Itu bisa dimaknai sebagai pemilihan umum. Bisa juga dimaknai bukan harus pemilihan umum secara langsung, gitu ya. Lantas kemudian pada masa Pak Hamdan hari ini itu ditafsirkan berbeda lagi. Mahkamah di bawah Pak Hamdan Zulfa mengatakan bahwa mahkamah tidak boleh menafsir ganda, bersayap dan seterusnya. Harus ada satu tafsir misalnya. Sehingga pemaknaan pemilihan kepala daerah itu bukan lagi masuk dalam rezim pemilu. Ya. Nah ini ada perbedaan memang. Itu menunjukkan konstitusi hidup, gitu. Karena dia hidup maka boleh jadi juga mahkamah hari ini tidak lagi melihat pada persoalan apakah ini terstruktur, sistematis atau masif. Boleh jadi ada makhluk baru yang muncul selain TSM itu, gitu. Nah itu yang saya kira perlu kita dorong. Yang kedua, saya mau ke situ dulu. Saya setuju dengan yang dikatakan bahwa konstitusi kita adalah living constitution, konstitusi yang hidup. Ya, kalau kita bicara soal yang dipermasalahkan pada saat ini di Mahkamah Konstitusi, itu adalah soal hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, dalam Pilpres ini beda dengan pileg yang ada dapil-dapilnya. Ya, sehingga kemudian apa yang terjadi dalam Pilpres ini memang harus diakui, ini fakta, no problem dengan fakta ini, bahwa ada angka DPKTB yang menurut pemohon besar. DPKTB ini adalah orang-orang yang memilih dengan menunjukkan KTP. Ya, nah. Kenapa kemudian ada angka DPKTB? Memang KPU mengkampanyekan ya agar fasilitasi untuk hak pilih ini bisa terfasilitasi sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak terhambat haknya untuk memilih. Oke, sebentar, saya belum selesai. Ini ada pengkabulan soal itu. Ada yang keliru juga yang harus kita luruskan di sini. Jangan sampai kita memberikan informasi yang keliru juga kepada publik. Yakni ketika angka DPKTB ada, itu bukan berarti orang yang memilih dengan DPKTB itu adalah pemilih siluman, ya. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Orang yang datang, tapi kemungkinannya tetap ada. Ya. Gini, orang yang datang dengan KTP ketika memilih, kita tidak akan pernah tahu dia memilih yang mana, pasangan nomor 1 atau nomor 2. Satu. Kedua, ya, orang-orang yang memilih DPKTB ini, faktanya tidak ada satu peristiwa apapun yang menunjukkan bahwa mereka mobilisir. Satu pun tidak ada mana peristiwa. Di dalam permohonan tidak ada. Sistem yang labil itu. Saksi juga tidak ada. Itu dia tapi sistem yang labil itu bagi saya juga
punya potensi Coba ada nggak? di mana pemilu legislatif 700 perkara di MK? Kita ingin lihat kepada masyarakat kualitas demokrasi macam apa yang mau ditunjukkan pada republik ini. Tapi jadi kalau persoalan legislatif saja masalah, bagaimana dengan persoalan pilpres? Baik, Bung Alfi itu. Tapi sebenarnya ya, tadi saya ini 700 saya perkara meneruskan yang disampaikan oleh Bung Taufik Basari ya. Justru lebih gampang sebetulnya jikalau ada pelanggaran dalam soal pilpres ini karena dia tidak pernah ketan dapil. Relatif mudah sebetulnya bagi teman-teman. Tetapi itu yang kita tunggu. Bung Vito, satu tema sentral yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Hatta soal DKPTB. Daftar pemilih khusus tambahan. Coba dilacalah. Hanya satu tema itu. Tetapi mau dikaitkan bahwa ini ada hubungannya dengan dalam rangka pelanggaran TSM. Saya setuju tadi Bung ya menyampaikan itu. Apalagi kita ini negara hukum demokratis. Bentar, saya potong Anda. Bung Alfi, saya mau sampaikan apa yang disampaikan Bung Tobas pengkaburan bahwa hak konstitusional warga negara itu dijamin. Ya setuju. Tetapi sudah ada rambu, yaitu orang yang tidak ada namanya dalam DPT boleh mencoblos di lokasi dia tinggal sesuai KTP-nya. Nah, ketika tidak sesuai nggak boleh kita terus ngomong lagi ini hak konstitusional boleh, nggak bisa. Kalau itu tidak, kalau itu dibiarkan maka terjadi banyak pemilih ganda. Habis nyoblos di sini pindah lagi ke sana. Ada nggak pemilih ganda? Sekarang pertanyaannya itu tadi saya sampaikan. Itu tidak terjadi. Tidak ada. Tadi saya sampaikan. Ya, kenyataannya tidak ada peluang. Saya tadi sampaikan di Surabaya orang sudah memilih. Sebentar, saya tahan dulu. Yang menarik di sini adalah apa yang dimention oleh Bung Firman Jaya yang mengatakan bahwa tema besar DPKTB ini dipakai oleh tim Prabowo Hatta untuk kemudian menegasikan keputusan KPU. Itu nanti dijawab, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di depan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana Bung Firman, Bung Soleh, apa yang disampaikan oleh... Saya begini, ada fakta penting secara demokrasi juga yang harus kita jelaskan. Oke lah, proses berkonstitusi ini sedang kita potret bersama dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, belum ada yang namanya presiden dan wakil presiden terpilih. Semuanya masih dalam posisi sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Ini pendidikan yang penting buat rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan bentuk pelanggaran apapun, menurut saya tidak mungkin kita membiarkan itu. Contoh 700 perkara itu adalah potret buruk penyelenggaraan pemilu. Akankah kita biarkan? Ini menjadi warisan buat teman-teman mahasiswa. Dan bagi saya sebenarnya KPU perlu hadir malam ini untuk menjelaskan. Oh ya, kita juga mengundang KPU dan kuasa hukumnya, tapi karena mereka menghadiri sidang, bahwa Bapak kan meluangkan waktu. Itu tadi Bung Firman menyampaikan bahwa tema besarnya itu DPKTB. Tidak hanya DPKTB. Di Banyuwangi kita juga sampaikan dalam gugatan itu ada bupati kampanye pakai pendopo untuk kepentingan Jokowi. Itu ada buktinya. Tapi bupati, gubernur dan lain sebagainya kan jadi juru kampanye nggak apa-apa kan? Kalau ada izin. Tidak boleh institusi gedung negara itu dipakai untuk kampanye. Fasilitasnya fasilitas negara itu satu. Di Kalimantan itu juga kita punya buktinya. Bagaimana mayat itu bisa mencoblos. DPT 100% semua pemilih pada ini orang mati sudah. Dan di TPS itu Jokowi menang. Artinya begini, kita tidak mencoba mengada-ada, mencari kesalahan, tidak. Tetapi bagaimana keadilan substansial itu bisa terpenuhi supaya ke depan pemilu itu semakin lama semakin baik. Ini saya kasih contoh. Bagaimana tidak mobilisasi, tidak sistematis. Kita temukan ini, form A5, nggak pakai stempel. Cuma ada tanda tangan doang, udah bisa dipakai. Dan itu KPPS nerima. Gitu loh. Jadi menarik. Apalagi ini tetap kita biarkan. Tapi itu di mana? Mayat punya hak. Di Jakarta. Jangan lalu dijadikan ini bahwa ini lalu pelanggaran TSM. Kemarin kan kita dengar sendiri persidangan yang dipimpin langsung oleh MK. Itu ditanyakan kepada saksi Prabowo Hatta. Pertama tidak menghadiri sendiri termasuk yang di Banyuwangi itu. Bahkan tadi sudah diluruskan oleh saksi dari termohon. Oleh karena itu maka kita ingin jikalau ada pelanggaran TSM silakan siapa yang melihat, mendengar, menyaksikan dan dokumen bukti ada. Bung Firman, sampai kemarin itu dan tadi pun saya tambahin dikit nih. Ini soal daftar pemilih menarik ya. Jadi sesungguhnya kita melaksanakan pemilu itu
ukuran dari kesuksesan atau keberhasilan ya, kualitas pemilu itu diukur dari sejauh mana ada daftar pemilih yang akurat. Daftar pemilih dijadikan sebagai tahapan paling awal. Ya. Apa maksud dari pembentuk undang-undang menempatkan penyusunan daftar pemilih sebagai tahapan awal? Menunjukkan betapa pentingnya daftar pemilih itu, karena hanya berdasarkan daftar pemilih lah pemilu bisa dikatakan berkualitas jika disusun dengan baik. Dalam konteks DPKTB menurut Anda? No, ini DPT. Saya bicara DPT. Daftar pemilih ini kita bicara DPT. DPK dan DPKTB itu makhluk lain yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama saya mau katakan begini. Apakah, muncul pertanyaannya begini. Apakah DPK dan DPKTB, daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan yang syaratnya adalah menggunakan KTP dan hanya bisa digunakan di TPS yang alamat lokasi TPS-nya sama dengan RT RW, ya, pemilih itu adalah konstitusional. Banyak orang mengatakan ada putusan 102 MK yang diputuskan 2 hari menjelang pemilu presiden 2009. Yeah. Sebelum ke situ saya mau katakan begini. Daftar pemilih itu sebetulnya hanya satu-satunya cara, sebetulnya ya, pada prinsipnya satu-satunya cara yang menjadi ukuran dari pemilu yang berkualitas. Dari situlah kita tahu sejauh mana penyelenggara telah bekerja secara optimal, secara maksimal menyusun daftar pemilih. Semakin banyak orang yang tidak terdaftar kemudian dimasukkan dalam kelompok yang namanya DPK, DPKTB, maka selama itu pula kita katakan KPU telah gagal melaksanakan tugasnya. Nah, pada penyelenggaraan pemilu pertama tahun 55 adalah pemilu yang paling berkualitas. Itu kita semua sepakat. Tahukah Bung Vito bahwa di pemilu tahun 55 itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 53, di situ disebutkan bahwa tidak seorang pun dibenarkan menggunakan hak pilihnya kalau dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih. DPT. Ya, ini untuk menunjukkan ukuran bahwa pemilu yang paling berkualitas pun, yang paling demokratis selama ini kita sebut-sebut, ternyata itu mengharamkan orang yang tidak terdaftar. Baik. Gitu, itu prinsip dasarnya. Bung Alvito, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Bung Firman soal sidang MK tadi. Kebetulan saya sering beracara di sana. Tidak jujurnya KPU itu begini loh. Kami ini mempersoalkan kenapa sih di TPS-TPS DPKTB-nya meningkat. Contoh di TPS 3 di Kecamatan Genteng Surabaya, DPKTB itu bisa sampai 200 lebih. Tapi Tobas bilang, sebentar. DPKTB Tobas bilang cuma 2,9. No, 2,9 itu kalau kalkulasi nasional di Jawa Timur, di Jawa Timur bahkan lebih kecil lagi. Jawa Timur itu kalau kita bandingkan dengan suara sah itu hanya 0,95%, di bawah 1%. Ini konstruksi berpikir yang salah. Jadi bukan, ini kita dalam konteks bagaimana MK menilai satu permohonan. Ya, kalau permohonannya dia tidak signifikan terhadap perolehan suara, maka akan ditolak. Saya lagi bicara soal itu. Nah, kalau kita bicara hanya soal DPKTB yang hanya 2,9 juta untuk skala nasional, itu juga tidak signifikan. Bung Vito, saya jelasin gini. Coba Bung Tobas itu pelajari putusan MK tentang Pilkada 2008. Ya. Kejadian di Sampang dan di Bangkalan yang diulang 2 kabupaten, itu tidak terjadi di semua tempat, tidak. Tetapi karena itu terjadi TSM tadi dan mempengaruhi perolehan suara. Saya tahu putusannya itu. Bukan soal itu. Tetapi yang ingin saya yakinkan kepada Anda, ini jangan dikaitkan dengan 2 tadi. Tidak semua, tapi rata-rata karena kita tim kuasa waktu itu Ibu Khofifah. Artinya apa? Bisa jadi. Saya ketika MK punya keberanian. Perdebatannya mencampur adukan antara persoalan yang sifatnya kuantitatif dengan yang kualitatif. Persoalan yang bersifat kualitatif soal daftar pemilih ini tidak bisa diangka-angkakan. Jadi nggak bisa kita mengukur, oh ada selisih 8 juta. Oh oke deh, yang 3 juta kasih. Anda lebih concernnya ke kualitatif apa ke kuantitatif 2014 ini? Kalau kita bicara pemilu yang berkualitas, lantas kemudian kita bicara TSM misalnya, itu tidak selalu melulu pada persoalan kuantitatif, tapi persoalan kualitatif. Persoalan kualitatif, contoh paling gampang saja. Ada suatu pemungutan suara di TPS, lantas kemudian ada satu orang, ya katakanlah 800 orang memilih di situ, satu orang memilih, terus kemudian diketahui dia memilih 2 kali. Karena memilih 2 kali, apa yang terjadi? Apa perintah undang-undang? Lakukan pemungutan suara ulang. Kenapa? Bukan soal angka satunya. Kalau kita mau bicara angka-angka, ya udah tuh angka 1 keluarin aja. Gak ada pengaruhnya. Ya, dicoret saja, dianggapnya tidak sah. Tidak. Harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kenapa? Yang dinilai adalah kualitas demokrasinya. Pemilu telah tercederai gitu loh ya. Itu yang paling utama. Jadi gini, ini nggak di situ. Kita break dulu. Angka. Kalau kita bicara angka, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Silakan Bung Firman, Anda ingin menambahkan tadi. Firman Jaya, ini Firman Wijaya. Secara kualitatif kita sepakat itu inti demokrasi, ya, sistem politik yang demokratis. Nah, tetapi dalam beberapa hal juga KPU dengan jajaran penyelenggara jikalau ada satu yang 2 kali memilih dan itu ada pemungutan suara ulang dalam proses persidangan itu disampaikan juga. Yang kedua, inti dari daftar pemilih khusus tambahan sebetulnya intisarinya bahwa rakyat dalam 5 tahunan karena ini pemilihan langsung maka harus menggunakan hak politik itu. Ketika tidak sempat diwadahi di dalam DPT kan banyak kejadian tidak bisa menggunakan hak politiknya. Diwadahi dalam sistem itu. Itu inti dulu. Jangan ada dalam pikiran kita menyalahgunakan ini yang dipilih lalu ini digerakkan sedemikian rupa. Itu loh pemilu bermartabat itu soal nomor berikut. Tapi yang utama adalah Bung Said, kasih kesempatan dulu, maka jangan dinegasikan antara DPT lalu daftar pemilih khusus tambahan itu dan seterusnya. Itu sama. Saya ingin menyampaikan bagaimana ada upaya sistematis. Kan ada celukan. Sebentar, kan bisa dikontrol. Berapa kali dan seterusnya. Ya. Itu intinya dulu. Saya ingin sampaikan di sini bagaimana DPKTB itu bisa dibuka ketika KPU tidak mau membuka itu. Kita minta itu sudah sejak awal. Bahkan di Jawa Timur, Bung Alvito, ada rekomendasi. Itu yang tidak dilaksanakan oleh KPU Jatim. Dan itu bentuk pembangkangan. Kalau kita baca undang-undang penyelenggara pemilu, katanya itu begini, rekomendasi wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak. Saudara sekarang tadi di sidang hari ini. Hadir di sidang hari ini nggak? Itu sudah dijelaskan. Beda. Itu saya sudah ingin menyampaikan kalau sidang soal ini katakan itu KPU tidak jujur. Hari ini. Yang kita tuntut itu kan TPS. Mestinya KPU hari ini yang selalu diulang-ulang KPU pileg pun selalu KPU provinsi yang dihadirkan, selalu KPU kabupaten, bukan KPPS. Kalau KPPS yang hadir mestinya pengacara bisa tanya, ini ada DPKTB 200 ini kok bisa? Kapan, jam berapa misalkan? Berapa ribu atau berapa ratus ribu KPPS? Loh, ini sekedar contoh. Tetapi KPU, saya ini sudah sering kali sidang di MK selalu seperti itu. Supaya tidak bisa diungkap. Ini saya mau menjawab. Ini simpel sekali. Ya, justru kita berharap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh pasangan nomor urut 1, hadirkan saja saksinya di TPS. Kenapa? Karena dari seluruh TPS-TPS yang dipermasalahkan itu, saksi pasangan nomor urut 1 menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan. Artinya ketika di TPS itu berjalan normal. Tidak. Kenapa? Karena sebentar. Ada catatan-catatan menyangkut keberatan itu. Di TPS. Di TPS. Ya ada berita acaranya kita punya. Mana? Enggak ada. Nanti kita udah tahu. Kita udah cek C1-nya ya di TPS. Ada saksi pasangan calon nomor urut 1 dan menandatangani berita acara dan tidak menandatangani keberatan. Artinya apa? Ketika itu terjadi di TPS, semua berjalan normal dan wajar. Kalau misalnya saksinya adalah orang lokal situ, dia tahu itu orang-orang yang hadir, kita baca putusan pilkada itu. Dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah hal yang wajar soal itu dibuat seolah-olah ada keberatan itu nanti persidangan. Oke, itu biar di persidangan. Tapi yang paling prinsip dulu, saya ke Pak Firman tadi merespon ya. Tahukah, sadarkah kita bahwa DPK dan DPKTB sesungguhnya tidak mencerminkan sama sekali adanya kepastian hukum? Saya bisa menjelaskan karena bisa bertambah saja. Terus. Ya, bukan. Begini, apakah orang yang terdaftar dalam DPK dan DPKTB mendapatkan jaminan surat suara? Tidak. Buktikan sama saya ada jaminan surat suara ke mereka, tidak. Asas kepastian hukumnya tidak ada di situ. Mereka ini adalah pemilih untung-untungan. Datang ke TPS, ada surat suara ya dipakai. Kalau nggak ada, ya minta maaf aja. Tapi itu hak kan? Bukan. Saya mau bicara dulu ini. Makanya gini, ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum. Kita bisa berdebat panjang soal itu. Kita bisa berdebat panjang soal itu. Tapi saya mau mengatakan begini. Jangan dikedepankan 102 putusan menghilangkan hak kedaulatan rakyat. Bung Tobas tahu betul lah, itu kan 102 putusan MK keluar. Saat itu sangat darurat. Gitu loh. Itu adalah solusi hukum yang diberikan oleh mahkamah pada kondisi saat itu. Pada pemilu Pilpres 2009, Bu Mega kalah dari Pak SBY. Tidak Bu Mega kalah dari Pak SBY. Maju ke MK, keluar putusan 108-109. Apa kata MK ketika mempermasalahkan? Dulu Bu Mega juga mempermasalahkan soal-soal beginian. Nah, di putusan itu dikatakan bahwa KPU harus memperbaiki ini. Kalau kita biarkan DPK dan DPKTB itu terus ada, maka kepastian hukum akan terus ada. Baik. Yang kedua, penyelenggara tidak akan bersemangat atau serius untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Karena dia pikir, ya nggak perlu baik-baik amat, toh nanti bisa ada DPK, ada DPKTB, terus aja. Kualitas demokrasi kita ini kapan meningkatnya? Kira-kira begitu. Baik, kita harus break dulu, break kembali.
Bung Didi Supriyanto, terima kasih sudah hadir walaupun agak telat, macet, saya tahu, hujan dan lain sebagainya. Kesempatannya nanti akan saya berikan setelah jeda berikut. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Mas Didi silakan. Ya, terima kasih. Boleh berdiri, Mas? Oke. Saya cuma mau menambahkan tadi barangkali sedikit saya dengar ya, bahwa kesimpulannya memang pemilu ini sangat banyak masalah. Ya, sangat banyak masalah itu masalahnya macam-macam, dari mulai pelanggaran, kecurangan dan lain sebagainya. Tadi saya itu sidang di DKPP, ya. Ternyata di DKPP itu begitu hiruk pikuk banyaknya yang menuntut KPU. Bukan hanya dari kami, pasangan nomor urut 1. Wakil dari pasangan nomor urut 2 pun nuntut KPU. Bawaslu pun nuntut KPU. Jadi memang KPU ini ternyata kerjanya banyak yang nggak beres. Nah, salah satu yang tadi diributkan masalah DPKTB, ya, sebetulnya itu nggak mungkin terjadi kalau KPU-nya dari awal kerjanya beres. Ya. Beres tuh kalau dia waktu membuat DPT itu pantarlinya benar-benar bekerja dan KPU-nya benar-benar beres kerjanya. Sehingga nggak ada lagi itu pemilih-pemilih yang nggak sampai terdaftar. Penyelenggara pemilu itu beres ya, memang hak asasi orang itu diatur untuk menjadi pemilih ketika dia memenuhi syarat. Tapi ketika dia mau ikut pemilu, itu ada aturan lagi. Syarat undang-undang, syarat peraturan KPU itu sendiri. Nah ini yang sekarang nggak dilaksanakan sehingga akhirnya pemilu ini banyak sekali masalah. Dan itulah yang membuat banyak tuntutan. Tentu pandangan dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta menyampaikan demikian. Ini kan soal relativitas aja. Ya. Bukan, inilah tentu menjadi DKPP, Pak, bukan pandangan. Tentu nanti menjadi daftar pemilih khusus tambahan itu menjadi tidak dipersoalkan jikalau siapa pemenang. Yang kedua, Bung Didi, ya, sesungguhnya yang disampaikan adalah bukan soal itu. Bung Firman, karena Pak Prabowo sudah pernah menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat itu diperhatikan. Ini begini. Oleh karena itu jangan ada sekarang semua kita setuju ya, kedaulatan rakyat, setuju memberikan hak penuh kepada warga negara ketika dia secara undang-undang sudah berhak untuk memilih. Pandangan kita adalah jangan sampai, saya menanggapi inilah dulu lah, jangan sampai Pilpres ini, karena Pak Didi kebetulan tidak pada posisi menang lalu tidak demokratis. Oh bukan itu. Nah, oleh karena itu, enggak saya menanggapi. Bukan oleh masalah menang kalah, saya katakan tadi. Banyak para pengamat, ini masalah pelaksanaan pemilunya. Banyak aktivis LSM, banyak aktivis, kemudian juga para DKPP sendiri, lacak. Bandingkan dengan pernyataan Pak Jimlia Sidiki, ada itu di Kompas, kemudian juga Bawaslu, ini relatif Pilpres ini lebih bagus, lebih berkualitas dibanding dengan tidak ada masalah. Lebih bagus itu. Oleh karena itu maka ada Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi tidak boleh secara priori dulu bahwa ini divonis ini sama sekali tidak berkualitas. Oleh karena itu maka jangan sampai kualitas itu diidentikan dengan soal kalah menang. Baik. Kalau misalnya daftar pemilih menyampaikan di sini ini bukan ada konstruksi hukum KPU yang salah. Suara sadar yang saya kira kalau kita mau mengukur masalah kualitas pemilu tadi, ya, kalau mau mengukur kualitas pemilu itu, saya kira mulai deh dari DPT dulu deh. Itulah kita ukurannya kualitas pemilu. Kemudian yang kedua, penyelenggaraannya itu sendiri. Kita nggak bicara siapa menang, siapa kalah. Ketika penyelenggaraan pemilu itu berjalan baik, jujur, adil, demokratis, maka nggak akan ada masalah ketika ada yang merasa kalah atau ada merasa menang. Anda merasa menang juga jangan dulu bangga bahwa itu pasti beres. Karena ternyata di lapangannya banyak ditemukan masalah-masalah. Inilah masalah yang kita hadapi bersama gitu. Nah, sekarang gini, dalam pemilu kali ini kita sama-sama bisa merasakan secara objektif lah. Apakah ketika kita melakukan pencoblosan, apakah ada masalah di TPS kita masing-masing. Ketika rekapitulasi suara, apakah ada permasalahan di situ. Dalam Pilpres kali ini, semua dilakukan secara transparan, terbuka, dan adanya partisipasi publik yang sedemikian luas, bisa memantau, mengawal proses ini sedemikian besar. Ini teman-teman di sini anak-anak muda semua yang melek teknologi. Mereka bisa mengakses internet, mereka bisa mengakses website KPU, bisa tahu scanan KPU, bahkan bisa menghitung sendiri berapa jumlah ya di masing-masing
suara di masing-masing daerahnya. Bung Tobas, bahkan saya mau jawab itu. Saya mau jawab ada bahwa relawan-relawan, tidak sebentar, ada relawan-relawan yang secara inisiatif ikut mengawal dengan memotret C1 planonya, kemudian diupload di Twitter, di saya kasih persoalan pemilu tidak cukup hanya diserahkan pada KPU saja, tetapi harus kita tunjukkan bahwa pemilu bermartabat itu harus melalui jalur konstitusi. Ini saya mau nambahin. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Ingat, perilaku penyelenggara pemilu yang memiliki dampak kerusakan yang luas juga harus ikut bertanggung jawab. Kita tidak boleh membiarkan sebuah pelanggaran atau kejahatan apapun, apalagi penyelenggaraan pemilu di muka bumi ini. Oke, karena saya mau itu tambahin. DKPP perlu hadir. Ini saya tidak soal bisa mengatakan bahwa ini soal yang transparan. Saya mau tambahin. Iya, Saya ini udah dulu. Setelah itu sebetulnya silakan aja, adakan proses politik, ada proses hukum yang diwadai oleh sistem ketatanegaraan kita. Kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilpres dan pengawas Pilpres, silakan ada itu di KPP. Kalau ada proses yang berkaitan substansi dari seluruh tahapan Pilpres, ada Mahkamah Konstitusi. Saya kira tidak menjadi persoalan bagi kita semua. Itulah diwadai karena itu maka saya mau tunjukkan ke Bung Firman sama Bung Tobas bagaimana ini soal transparansi politik ini, proses Bung Firman ini, gantian supaya tidak distorsi ini saya selesaikan. Menarik itu yang dibicarakan. Beliau kemarin tidak mau ke MK dan tidak mau ke DKPP. Beliau bilang bahwa hasil di KPU sudah final. Kan bukan. Kalau menurut pandangan hari ini kita saksikan bersama ada semangat demokrasi untuk mau menyelesaikan persoalan ini baik menyangkut masalah di persoalan tadi kan dituduh ada pelanggaran karena pemilu ini tidak berkualitas dan tidak bermartabat merujuk pada pikiran Firman Wijaya. Maka oleh karena itu maka wadah itu kan ada ruang itu silahkan. Oleh karena itu maka ini kita kawal sedemikian rupa udah sampai tahapan bahwa menurut KPU ini sudah selesai. Tetapi pasangan nomor urut 1 kan itu memohon kepada MK supaya itu dipersengketakan. Oleh karena itu maka menurut pandangan kami, menurut juga publik tanpa kami mengatasnamakan bahwa ini sebetulnya saya ingin menyampaikan di sini bahwa KPU tidak transparan. Hukum tertinggi kedaulatan rakyat itu tanggal 9 Juli. Ketika ada persoalan di KPPS mestinya diselesaikan di situ. Nah, pada saat ada persoalan di tingkatan PPS, maka itu tidak boleh dinaikkan. Tetapi konstruksi hukum yang dipakai KPU itu dirubah. Kalau ada persoalan naik, nggak setuju MK. Tapi Tobas bilang tadi semua bisa mengakses dengan sosial media dan lain. Bung Alvito, bagaimana persoalan itu bisa diakses di webnya KPU kalau ini harus buka kotak suara? Pertama-tama yang kita inginkan sebelum ini naik ke PPK, ayo kita selesaikan, kita buka ada masalah enggak ini? Ada pemilih fiktif tidak? Itu tidak pernah. Kenapa? Karena takut ketahuan belangnya. Sebab di Surabaya, di Jombang yang direkomendasi oleh Bawaslu Jatim, itu ada sekitar 50, itu Surabaya aja 55.000. Secara total itu sudah 209.000. Kalau itu kita drop itu sudah 6 juta. Hal yang sama disampaikan oleh kemarin Soleh dan teman-teman saksi dari Jawa Timur. Kemudian malah itu dikonfirmasi, ditanya ulang beberapa kali oleh Hakim MK. Dan kita saksikan bersama yang disampaikan itu tidak seperti seelok sekarang. Bahkan sudah dijawab dan tadi disampaikan oleh Bung Tobas bahwa misalnya itu di TPS. Itu semua saksi menandatangani. Ada memang beberapa, tapi pada dasarnya itu menandatangani saksi dari nomor urut 1. Baiklah Bapak-Bapak, waktu kita juga yang menuntaskan acara ini, minggu depan masih tanggal 18. Berarti sidang juga masih akan berlanjut. Kita akan lanjutkan perdebatan ini, tapi untuk perdebatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.